Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat bertemu kembali dengan renungan APP Prapaskah minggu yang keempat. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 30. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Warta kabar gembira malaikat Gabriel kepada Maria menjadi permenungan kita hari ini. Jika kita mencacap sabda lebih dalam, maka akan tampak bahwa warta gembira bukan melulu sesuatu yang mudah, melainkan sebuah perjuangan yang disertai pergulatan. Malaikat Gabriel menyampaikan, jangan takut. Jangan takut menjadi sapaan kepada Maria, supaya tidak risau, cemas, dan takut menanggapi kehendak Allah. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah lepas dari rasa takut. Kita bisa mengalami ketakutan akan masa depan, karir, kesehatan, jodoh, ekonomi, dan lain-lain. Kita perlu belajar dari Maria yang menghilangkan rasa takutnya demi mewujudkan kehendak Allah. Maria dapat menghilangkan rasa takut dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita sebagai umat Katolik perlu meneladani keberanian Maria sekaligus melibatkan Allah dalam hidupnya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar tidak takut akan segala hal dan dengan terbuka melibatkan Allah dalam setiap langkah dan pergulatan hidup kita. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hanya muncul ketika kita kurang percaya akan karya Allah yang senantiasa menyertai. Jangan takut. Demi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam. Dalam bacaan Injil tadi menjelaskan bahwa Allah telah berkarya di dalam kehidupan manusia. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari perkataan ini menjelaskan bahwa kita adalah hamba dan seorang pelayan. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang menghendaki, semuanya akan terjadi. Kita harus banyak belajar dari Bunda Maria. Sebagai manusia, rasa ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan selalu ada saat kita menghadapi persoalan dan pergulatan di dalam kehidupan kita. Kita harus berani meneladani Maria yang melibatkan Allah di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan bisa hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah bersyukur atas segala rahmat, karunia, serta berkat-Nya yang telah kita terima. Kadang dalam hati kecil kita sering bertanya, mengapa Tuhan tidak hadir saat hidupku penuh dengan permasalahan dan pergulatan? Mengapa Tuhan tidak menjamah saat saya sedang sakit? Mengapa Tuhan tidak mengobati saat hati ini penuh dengan luka? Kita seakan sendiri dan sepi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Di masa pertobatan ini, kita diajak untuk merefleksi diri, membuka hati dan pikiran kita, agar Roh Kudus datang dan menjamah kita. Berpuasa tidak hanya menahan lapar atau yang kita sukai, tapi bagaimana kita bisa belajar mengontrol emosi, merendahkan hati serta pikiran dan perbuatan kita. Di saat seperti ini, Kristus akan hadir di dalam kehidupan kita dan akan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berbuah dalam cinta kasih. Di masa pandemi ini, semua kegiatan keagamaan kita menjadi terbatas, baik ke gereja maupun pertemuan-pertemuan di lingkungan kita masing-masing. Meskipun jarang bertemu, kita harus saling menguatkan iman kita. Banyak berdoa di rumah, memberi semangat bagi yang sedang sakit, dan berbagi bagi saudara-saudara kita yang di luar sana berdampak COVID-19. Pada Prapaskah ini kita diajak belajar mengolah hati dan pikiran kita, membaca kitab suci, mendengarkan sabda dan firman-Nya, agar cinta kasih Allah hadir dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, di rumah kita, dan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadilah biji yang tumbuh di tempat yang subur, agar bisa berbuah dan memberikan rasa bagi orang yang ada di sekitar kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Selamat berpuasa dan berpantang. Semoga karya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.